Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Siap pagi. Kabar kalian? Pagi, Ter. Sehat semuanya? Sehat, Ter. Sehat, Mister. Bisa berharap jaga kondisi terus. Kalian siap sedia di rumah, stay di rumah. Kalau di rumah juga harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada beberapa informasi yang akan Mister sampaikan. Yang pertama terkait implikasi asesmen nasional dalam pembelajaran dan penilaian sebagai cermin profil pelajar Pancasila ya. Terus nanti ada beberapa informasi mengenai asesmen nasional yang mana di dalamnya ada 3, ada asesmen kompetensi minimum yang dinamakan dengan AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan ya. Ini di tahun ini akan diterapkan di semua pendidikan, satuan pendidikan yang ada di Indonesia, sekolah dasar, madrasah dan sebagainya ya. Selanjutnya ini alasannya mengapa kok kita harus ada yang namanya literasi dan numerasi. Di dalam AKM itu ada literasi dan numerasi. Seperti yang pernah disampaikan Mister sebelumnya, literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam literasi ini dan juga numerasi ini adalah ini sebagai dasar kita supaya nanti kita bisa menjadi siswa yang selalu mempunyai keinginan untuk belajar terus sampai sepanjang hayatnya. Terus mengapa kok harus survei karakter? Nah, ini ada ya penjelasannya ya. Survei karakter bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Ingat itu ya. Survei karakter adalah tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Yang kedua adalah asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa sih misal profil pelajar Pancasila? Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya adalah ini. Mengapa survei lingkungan? Jadi sekolah juga harus disurvei lingkungannya. Kira-kira proses pembelajarannya bagaimana ya? Lingkungan sekolahnya seperti apa? Yang pertama tujuannya mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kira-kira di sekolah ada perkembangan baik tidak antara hari per hari atau antara bulan ke bulan, antara tahun ke tahun? Adakah tidak perkembangannya? Terus mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ini bisa kita nilai kualitas Bapak Ibu guru bagaimana, kualitas siswa-siswanya bagaimana ya, gitu ya. Ini tujuannya untuk survei lingkungan belajar. Selanjutnya ada yang namanya ini. Nah, terintegrasi dari PISA ya, uji PISA bahwa literasi membaca, literasi sains dan literasi matematika ini adalah faktor dasar yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar. Ya, membaca numerasi atau matematika, sains juga seperti itu. Ini bisa kita kembangkan kalau kita di rumah membiasakan untuk belajar yang namanya ini ya. Terus selanjutnya Mister lanjutkan. Nah, ini proses kognitif dalam AKM. Jadi ada menemukan informasi, kalau literasi ya dibagi 2, literasi numerasi, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi. Yang ketiga evaluasi dan refleksi. Terus yang numerasi apa Mister? Yang numerasi itu ada 3 juga, pemahaman,
penerapan, penalaran. Kita lanjut ini. Nah, ini yang mungkin saat ini masih kita di benak kita masih bertanya-tanya. Mengapa kok asesmen dengan ujian nasional itu dibedakan sih Mister, begitu ya? Apa sih tujuannya begitu? Nah, ini perbandingannya. Tujuan dari asesmen nasional, ya, dilihat perbandingannya. Kalau asesmen nasional itu yang pertama untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, satuan pendidikan. Jadi semua di asesmen ini nanti akan diketahui mutu pendidikan kita di sekolah bagaimana. Apakah masih rendah ataukah setiap hari tidak ada penambahan, ya, ataukah tetap saja di level yang katakanlah yang rendah tadi itu. Terus kalau ujian nasional tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, kalau ujian nasional kita itu diminta atau dituntut untuk mengetahui nilai akhir kita ketika kita berproses. Ya. Contoh kalau kalian dalam SD-nya sekolah dasar 6 tahun. Terus supaya kita mengetahui bagaimana pencapaian setiap individu itu bisa diketahui dengan cara ujian di akhir yang namanya ujian nasional. Jadi nilai ini akan diketahui. Tetapi kalau bagi Mister sendiri memang tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Karena kita tidak akan mengetahui mutu pendidikan kita di sekolah. Yang diketahui hanya perkembangan kognitif dan penilaian dari masing-masing siswa. Ya, dan belum tentu saja siswa yang pintar ketika di ujian nasional ternyata ada yang anggaplah nilainya yang rendah begitu ya. Nah, makanya ujian nasional ini bukan kerugiannya ya, tapi kelemahannya di situ begitu ya. Terus jenjang penilaian ini ya, ada level siswa. Nah, level siswa juga sudah dibedakan. Kalau di tingkatan SMP itu di kelas 8. Kalau di SD itu kelas 5. Ya, kalau SMA itu di jenjang apa? Kelas 11. Jadi mengapa kok Mister harus diadakan di kelas 8, kelas 5, dan kelas 11? Ya, karena nanti akan ada tolak ukur. Ketika kita sudah melaksanakan asesmen ini, kira-kira dari peserta didik yang mengikuti asesmen ini, bagaimana ya hasilnya, baik atau tidak? Kalau tidak baik, nanti akan ada yang namanya penyempurnaan dari sistem pendidikan kita. Ya, di satuan pendidikan, terutama di SMP Kartika. Itu yang selanjutnya ada slide ini. Nah, kalau dulu ada ketika kemarin simulasi yang tidak jadi itu ya, yang ada Laura, ada siapa lagi, ada Elden yang diminta ke sini. Nah, orang tuanya sempat tanya, Mister, kira-kira sampai berapa jam begitu ya. Nah, jadi ini jadwalnya nanti. Jadi literasi 75 menit, numerasi itu 75 menit. Survei karakter 20 menit, survei lingkungan 20 menit. Itu untuk SD. Kalau untuk SMP, ya ini untuk SMP. 90 menit, 90 menit, 30, 30. Jadi kalau di total sebanyak berapa? 120 menit. Ya. Nah, nanti kalau semisal ada pertanyaan lagi, saya akan mengikuti asesmen nasional ini selama 2 jam. Jadi dijemput sampai jam sekian begitu ya. Supaya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau kemarin kan Mister masih meraba-raba, maksudnya masih beraba apa? Oh ya paling Bu, gitu ya, menyampaikan ke orang tua kalian paling Bu 2 jam atau 1,5 jam. Nah sekarang kan sudah tahu bahwa asesmen nasional ini butuh waktu 2 jam. Ya, 2 jam untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, ini ya, hampir sama dengan tadi yang di atas. Kalau di literasi ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Jadi ini semua saling berkesinambungan. Selanjutnya ada komponen AKM numerasi. Nah ini seperti yang tadi, numerasi ya, yang berhubungan dengan nilai, bilangan cacat, terus sifat, urutan, operasi beragam jenis bilangan, dan sebagainya. Nah ini contoh
kita kalau berada di level berapa? Kalau berada di level dasar, mungkin kita ada di sini. Kalau di level cakap, semisal ada di sini ya tingkatannya kita. Ataukah sudah mahir? Berarti sudah mahir, berarti sudah di sini. Nah, kalau seperti Mister biasanya kalau pramuka itu kan ada tingkatan dasar, tingkatan mahir ya. Nah, kalau dasar berarti kursusnya baru 1 kali begitu ya. Terus masih ada kursus lanjutan lagi yang untuk mencapai kecakapan begitu. Lanjut. Nah, ini yang mungkin bertanya-tanya kemarin yang sudah mengirimkan foto, Mister, buat apa fotonya? Jadi kita ini sekarang diminta untuk menjadi cerminan 6 profil pelajar Pancasila dalam survei karakter. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, menalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang mana harus ditanamkan ke dalam baik siswa maupun Bapak Ibu guru ya. Nah, tujuannya nanti apa, Mister? Ya, tujuannya nanti seperti halnya kalian biasanya ada pendidikan karakter, ini tidak jauh beda dengan pendidikan karakter, begitu ya. Tujuannya intinya adalah untuk apa? Mencapai apa yang diinginkan oleh siswa. Maksudnya apa, Mister? Ya, kalau orang sudah mandiri, terus bernalar kritis, kreatif, apa kira-kira yang dicapai? Ya pastinya adalah unsur kebaikan. Ya, kebaikannya apa? Kalau mandiri berarti hubungannya dengan individu kita. Ya, begitu ya. Kita harus bisa hidup mandiri, terus bernalar kritis, pemikiran kita harus satu langkah daripada yang lain kan begitu. Harus lebih cerdas dengan yang lain begitu. Kreatif ini harus mempunyai satu inovasi baru supaya orang-orang yang melihat apa yang kita pelajari atau yang kita dapatkan itu ternyata bisa menumbuhkan kreativitasnya untuk orang-orang yang lain. Selanjutnya ini penerapannya bagaimana? Seperti ini ya. Berdoa, terus kebinekaan global itu upacara ya. Kalau bergotong royong berarti berdiskusi. Kalau kebinekaan global juga perayaan hari keagamaan ya. Itu adalah contoh-contoh yang akan kita terapkan di kehidupan kita. Nah, ini gambar-gambar teman-teman kita yang kemarin sudah mengirimkan fotonya ya. Ini saya share ke Bapak Ibu guru yang lain dan nanti Bapak Ibu guru yang lain akan mencontoh seperti ini. Nanti dipublikasikan dan dikirim ke Dinas Pendidikan bahwa SMP Kartika Nasional siap untuk menjadi profil pelajar Pancasila, akan ditanamkan oleh siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru. Ya, itu adalah sedikit penjelasan mengenai asesmen nasional dan berkesinambungan dengan pelajar profil Pancasila. Baik, itu sedikit informasi yang Mister sampaikan untuk mengenalkan asesmen nasional dan juga bentuk profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Tinggal nanti kita penerapannya bagaimana. Saya yakin Asli, Jili, Ezra, Timothy, semuanya ya kelas 82 ini pasti akan menjadi cerminan pelajar profil Pancasila. Ya, jadi tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah yang lain dong. Kalau kalian bisa, ya sekolah yang lain pastinya akan lebih bisa kan begitu ya. Nah, oleh karena itu, apakah bisa ditanamkan dalam diri kita masing-masing? Yaitu nanti akan kita dapatkan kalau kita berproses dalam pembelajaran. Apakah profil pelajar Pancasila itu diterapkan atau tidak? Ya.
Nah, itu anak-anak sedikit informasi yang Mister sampaikan untuk hari ini. Setelah ini kita melanjutkan lagi untuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, dipersiapkan dulu bukunya, buku paketnya, buku penanya, dan juga buku penunjang yang lain. Kalau kemarin kita belajar tentang eksplanasi yang ada di buku pena, dan kalau tidak salah kalian ada tugas. Ya. Nah, hari ini kita bahas bersama-sama. Baik. Itu ya.